Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Leli. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang segitiga, ya. Kalian coba melihat di sekitar kita, banyak sekali benda-benda yang bentuknya menyerupai segitiga anak-anak. Contohnya, ini tanda lalu lintas, ya. Kemudian ini adalah kayu hiasan yang dipasang di dinding. Dan yang ini adalah bagian luar rumah. Ya, ini semuanya benda-benda yang bentuknya menyerupai segitiga. Oke? Banyak lagi contoh-contoh di sekitar lingkungan kalian. Nah, kita akan belajar khusus tentang teori tentang segitiganya, anak-anak. Apa sih segitiga itu? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Akibatnya, segitiga memiliki 3 sudut. Ya, anak-anak ya. Nah, 3 sudut yang ada di dalam segitiga itu, anak-anak, ada 3 jenis. Kita pelajari dulu jenis sudut yang ada di dalam segitiga. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Ini gambar geometrinya ya. Ini gambar dari sudut lancip. Ingat besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jenis yang kedua yaitu sudut siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat. Ini gambarnya anak-anak. Jadi ini nanti ada kaki sudut. Nah, sudut yang dibentuk ini besarnya adalah 90 derajat. Ini sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Ya. Jadi secara grafis gambarnya itu melebihi 90 derajat seperti ini anak-anak. Ya. Cermati. Ini adalah sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang jenis segitiga. Yang pertama, jenis segitiga kita cermati berdasarkan sudutnya. Ya, ada 3, yaitu yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip itu, kalian amati, segitiga yang ketiga sudut dalam segitiganya ini semuanya sudut lancip anak-anak. Ini sudut yang pertama, sudut lancip. Ini juga sudut lancip. Ini juga sudut lancip. Jadi segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudut segitiganya merupakan sudut lancip. Jenis yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku. Besarnya tadi ingat 90 derajat, ya. Jadi hanya satu sudutnya saja di segitiga itu yang besarnya 90 derajat. Itu namanya segitiga siku-siku. Sedangkan 2 sudut yang lain ini nanti merupakan sudut lancip ya anak-anak ya. Oke. Jenis yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul kalian amati. Segitiga yang salah satu sudutnya besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi satu sudut ini adalah sudut tumpul. Nah ini ya, satu sudutnya tumpul. Sedangkan 2 sudut yang lain, ini adalah sudut lancip. Ibu ulang, segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya ini merupakan sudut lancip. Segitiga siku-siku, segitiga yang satu sudutnya 90 derajat. Dan segitiga tumpul, segitiga yang satu sudutnya berupa sudut tumpul.
Oke. Selanjutnya, ingat anak-anak, segitiga itu kan mempunyai 3 sudut ya. Nah, apapun bentuk segitiganya, pasti jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu anak-anak 180 derajat. Ya. Pasti jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ibu tekankan di sini. Selanjutnya, jenis segitiga berdasarkan sisinya sekarang. Ya, ada 3 lagi. Yang pertama, segitiga sama kaki anak-anak. Segitiga sama kaki seperti ini, ya. Ini ada segitiga, kemudian ini sisi alas. Nah, kakinya ini yang sisi tegak ini. Ini panjangnya sama, ya. 2 kaki segitiga ini panjangnya sama. Ibu beri tanda ini ya, ini artinya panjang sisi kiri dengan sisi kanan ini sama panjangnya, ya. Ini segitiga sama kaki. Yang kedua. Nah, kalau segitiga itu sama kaki anak-anak, maka besar sudut yang menghadap kaki yang sama tadi itu besarnya pasti sama. Kalau ini misalkan besarnya 40 derajat, ini pun juga 40 derajat akibat kaki yang sama tadi. Paham ya? Nah, selanjutnya segitiga sama sisi. Apa sih segitiga sama sisi itu? Nah, segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Ya, sisi pertama panjangnya sama dengan sisi kedua, panjangnya sama dengan sisi ketiga. Jadi kalau sisi yang bawah ini 10 cm, yang sisi kiri dan sisi kanan ini pun juga 10 cm. Oke? Nah, akibatnya kalau segitiga sama sisi, maka ketiga sudutnya ini juga akan sama besar anak-anak. Ingat tadi, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga, kalau ketiga sudut ini besarnya sama, maka 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Masing-masing besarnya sudut dalam segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Paham ya? Jenis yang ketiga sekarang, yaitu segitiga sembarang. Ya. Segitiga sembarang itu anak-anak, cirinya ketiga sisi dari segitiga ini panjangnya berbeda semua. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita ke jenis segitiga berdasarkan sifat-sifatnya. Ada 3 jenis lagi. Yang pertama, segitiga sama kaki lancip anak-anak. Ini gambarnya. Jadi, kedua kaki segitiga ini sama panjang, ya. Nih. Dan sudut yang menghadap kaki yang sama itu besarnya juga sama. Jadi kalau kaki ini misalkan 8 cm, ini pun juga panjangnya 8 cm. Kemudian kalau sudut ini besarnya 50 derajat, ini pun juga 50 derajat. Ini jenis segitiga sama kaki lancip. Yang kedua, segitiga sama kaki siku-siku anak-anak. Gambarnya seperti ini. Ya, kakinya sama. Kaki yang tegak dengan kaki yang mendatar ini sama. Kemudian ini jelas segitiganya siku-siku ya, ini besarnya 90 derajat. Nah, akibatnya sudut yang menghadap kaki yang sama itu besarnya sama. Ini tadi sudah 90 derajat. Ingat, jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Sehingga jumlah kedua sudut yang sama itu adalah 90 derajat dibagi 2. Yaitu 45 derajat, ini juga 45 derajat. Oke ya? Sehingga total ini 90 derajat tadi anak-anak ya, 90 derajat ditambah 45 derajat, ditambah 45 derajat,
Hasilnya sama dengan 180 derajat. Oke ya, paham ya? Selanjutnya jenis yang ketiga, anak-anak. Segitiga sama kaki tumpul. Segitiganya mempunyai panjang kaki yang sama dan satu sudutnya tumpul, ya. Sehingga sudut lancip ini dengan sudut lancip di sini besarnya juga sama. Itu anak-anak. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang keliling segitiga, anak-anak. Ingat, apapun jenis segitiganya, ya, ini adalah segitiga lancip, anak-anak ya. Panjang ketiga sisinya adalah sisi A, sisi B, dan sisi C. Kemudian ini juga segitiga siku-siku. Panjang ketiga sisinya adalah A, B, dan C. Sekarang ini segitiga tumpul ya. Segitiga tumpul, panjang ketiga sisinya adalah A, B, dan C. Nah, apapun jenis dari segitiga yang diberikan, maka keliling segitiga adalah jumlah dari ketiga sisi tersebut, anak-anak. Ya. Jadi keliling segitiga kita bisa peroleh dengan menjumlahkan sisi A, tambah sisi B, tambah sisi C. Oke? Ini adalah keliling segitiga. Selanjutnya, pembahasan kita tentang luas segitiga. Luas segitiga, kalian amati dulu. Ini ada segitiga lancip ya anak-anak ya. Nah, untuk luas segitiga, kalian tunjuk salah satu sisi sebagai alas ya. Ini A itu artinya adalah alas ya anak-anak ya. Sisi A itu adalah sisi alas. Kalian tentukan dulu. Selanjutnya, nah, kita menentukan tinggi. Tinggi, ya. Tinggi itu aturannya anak-anak. Tinggi itu adalah jarak atau panjang garis yang tegak lurus dengan alas. Itu aturannya. Ya. Alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi. Ini kuncinya, ya. Kalian pahami ya. Sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tinggi. Ini contohnya. Alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi. Ini simbol siku-sikunya. Ya, tegak lurus itu 90 derajat tadi anak-anak. Oke. Sisi alas, sisi tinggi, ya. Nah, alas dengan tinggi ingat selalu posisinya adalah tegak lurus. Oke. Untuk segitiga lancip, gambar geometrinya seperti ini. Sekarang, untuk segitiga siku-siku, anak-anak. Segitiga siku-siku, itu kalian pahami, sisi alas dengan tinggi, itu adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau segitiga siku-siku nggak repot ya. Alasnya itu yang sisi pembentuk sudut siku-siku, dan tingginya juga sisi pembentuk siku-siku. Ini sebagai alas dan tinggi. Terbalik juga tidak apa-apa anak-anak. Ini alasnya, ini tingginya. Oke. Nah, yang ketiga, kalau segitiganya tumpul. Kalau segitiganya tumpul, ini alasnya ini ya. Ibu ambil alasnya ini ya anak-anak ya. Maka tingginya, ingat, kuncinya alas dengan tinggi itu selalu tegak lurus. Maka kalau alasnya di sini, tingginya akan di luar segitiga, anak-anak. Perhatikan, ini tingginya. Tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Tingginya di sini, ini tingginya. Jadi jarak dari titik ujung ini ke alas itu namanya tinggi. Hati-hati untuk yang segitiga tumpul. Oke? Setelah alas dengan tinggi segitiga kalian dapatkan, maka luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke anak-anak ya, amati lagi, cermati lagi untuk luas segitiga. Nah, satu lagi pembahasan kita anak-anak. Kita masih ke luas segitiga. Sebelumnya tadi kalian belajar tentang luas segitiga yang diketahui
sisi alas dan tinggi segitiganya. Bagaimana kalau tingginya sudah dicari? Ya, kita hanya diberi data panjang ketiga sisinya, anak-anak. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan luas segitiga jika pada segitiga tersebut diketahui panjang ketiga sisinya. Sisi A, B, C, ini segitiga yang lancip. Kemudian ini yang segitiga tumpul. Nah, kenapa segitiga siku-siku tidak Ibu berikan? Karena seperti jawaban tadi, pembahasan tadi, kalau segitiganya adalah segitiga tumpul, kalau segitiganya adalah segitiga siku-siku, pasti sisi alas dan tingginya sudah diketahui, yaitu sisi yang membentuk sudut siku-siku itu sebagai alas dan tingginya. Sehingga, kembali lagi ke pembahasan ini. Luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya itu bisa kita pakai untuk jenis segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga sembarang. Oke ya? Bagaimana aturannya, anak-anak? Yang pertama, karena ketiga sisinya diketahui ya, sisi A, sisi B, sisi C panjangnya diketahui. Kalian mencari dulu S. S itu apa sih? S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Ya. Keliling segitiga tadi A ditambah B ditambah C ya. A tambah B tambah C. Kemudian kalikan dengan setengah. Itu menjadi S simbolnya, anak-anak. Jadi Ibu ulang, cari dulu S. S itu adalah setengah dari A tambah B tambah C. Oke. Setelah nilai S diperoleh, kalian baru mencari luas segitiga. Luas segitiganya yaitu ini. Luas segitiga adalah akar dari S kalikan S dikurangi A, kalikan S dikurangi B, kalikan S dikurangi C. Ya, sekali lagi Ibu ulangi. Cari S dulu. S itu adalah setengah dari keliling segitiga. S diperoleh anak-anak, maka luas segitiga adalah akar dari S dikali. Ini kalian hitung dulu. S dikurangi A dikali. Ini juga dihitung dulu ya. S kurangi sisi B dikali S dikurangi panjang sisi C. Oke. Nah, itu pembahasan kita tentang segitiga anak-anak dari unsur, jenis, dan juga keliling dan luas. Selamat mendalami dan berlatih soal. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Ingat, 3M ya. Matematika, menantang, dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi anak-anak. Dah.